Di masa reformasi tahun 1998. Pendapat Bapak gimana sih peristiwa tersebut? Kenapa bangsa Indonesia yang sudah dikenal oleh negara-negara Asia di luar sana, Indonesia ini adalah ramah, kemudian terkenal dengan adat budaya ketimurannya yang senantiasa memberikan satu karakter yang baik terhadap sesama rakyat Indonesia. Apalagi kita sudah bicara dengan bangsa lain, kita sudah tahu bahwa memang di kepemimpinan Pak Presiden Soeharto saat itu dikenal dengan tahun Visit Indonesian Year. Artinya Indonesia dijadikan sebagai negara yang bisa dikunjungi. Artinya welcome kepada siapa saja, mempersilahkan dalam rangka memperkenalkan budaya, adat istiadat bangsa Indonesia yang konon bahwa Indonesia ini dikenal dengan kebaikannya, dengan sopan santunnya. Kok kenapa, ini pendapat Bapak saja, kenapa tahun 98 adalah tahun kelam bagi rakyat Indonesia? Karena memang saat itu Bapak sendiri merasakan untung yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, ada satu keinginan untuk menumbangkan kepemimpinan Bapak Soeharto ya. Memang Indonesia itu terasa damai, serasa ayem, tentrem. Tidak ada yang namanya pemberontakan, kemudian nggak ada yang namanya demo-demo yang barangkali demo itu menunjukkan sesuatu yang resah. Di saat beliau nggak ada, tapi kok di saat sekarang malah kebalikannya. Memang ini semua adalah lumrah, karena yang namanya negara demokrasi seperti Indonesia itu ya memang harus demikian. Adanya demokrasi memberikan satu kebebasan, tapi kira-kira kebebasannya jangan terlalu bebas. Tetap ada nilai-nilai yang harus kita teladani, yang harus kita pahami. Supaya apa? Supaya memberikan satu sampel yang baik bagi kelangsungan anak cucu kita. Jadi di saat tahun 98 Bapak yang menjadi salah satu bagian dari rakyat Indonesia sangat miris sekali. Ada lagi yang ingin disampaikan? Menurut Bapak pesan moral dari cerita ini apa Pak, yang Bapak ini apa pesan buat kedepannya, buat negara-negara kita? Iya, pesan moral yang akan Bapak sampaikan adalah satu, Bapak berpesan kepada kalian, tempatkan diri kita bahwa kita ini adalah generasi penerus. Salah satunya tugas kita apa sih? Kalau kalian selaku pelajar, belajarlah dengan giat, belajarlah dengan pandai, belajarlah dengan sungguh-sungguh agar apa yang menjadi cita-cita kalian akan terwujud. Dan kelak kalian adalah generasi penerus Bapak. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara. Pokoknya kelangsungan hidup ini bagi kalian adalah harus diteruskan, karena kalian adalah pemegang estafet yang terbaik bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Karena Bapak tentunya tidak terus bergenjot, namun pasti ada penggantinya, yaitu diri kalian. Jadi pesan moral yang Bapak sampaikan mudah-mudahan tidak terjadi seperti tahun 1998 yang memberikan dampak terburuk bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Malah saya berdoa mudah-mudahan dari ideologinya menjadi lebih kuat, lebih kokoh, politiknya apalagi lebih hebat, menjadi politik yang bermartabat,
bagi bangsa Indonesia. Kemudian ekonominya tambah kuat Indonesia. Kalau dulu Indonesia ini adalah sudah diperhitungkan di negara-negara Asia Tenggara, bahkan di Eropa, namun terjadi 98 itu adalah tahun kelam. Akhirnya kepercayaan dunia terhadap bangsa Indonesia menurun. Tapi untuk sekarang ke depan, mudah-mudahan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi global yang bisa diperhitungkan di kancah dunia. Itu pesan moral dari Bapak selaku masyarakat. Kemudian yang terakhir, jadikanlah kehidupan ini adalah kehidupan yang bermoral. Apapun bentuknya, mudah-mudahan kalian bisa mengestafetkan kepada teman, saudara, keluarga terutama. Isi lingkungan ini dengan kegiatan yang baik. Isi lingkungan ini dengan kegiatan yang penuh dengan tanggung jawab. Kalau kita diberikan tanggung jawab dengan baik, insya Allah apapun yang kita kerjakan akan menjadi baik pula dan akan memperoleh hasil yang menggembirakan. Artinya cita-cita kita semua akan tercapai. Itu mungkin dari Bapak. Cukup? Baik Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.